Dr. Nurse Julia Fitrianingsih adalah salah satu dari sedikit orang yang sukses meniti karir dengan cepat. Di usia 27 tahun, Julia sudah dipercaya menjadi ketua Stikes Mega Reski. Kini, sejak 2018, Julia sudah menjabat sebagai Wakil Rektor 1 Universitas Mega Reski. Bagaimana cerita kesuksesan Dr. Julia? Berikut kutipan wawancara kami, Terkini ID. Saya bergabung di Stikes Mega Reski pada masa itu 2007 karena 1 tahun setelah berdiri Universitas Stikes ya, Sekolah Tinggi Kesehatan. Waktu itu kesehatan ya, belum universitas. 2007 karena saya baru fresh graduate ya, baru 2006 itu lulus dari Universitas Indonesia di Jakarta. Sehingga teman yang waktu itu ketua Stikes adalah teman yang juga alumni UI, sehingga beliau meminta untuk bergabung, bekerja sama dan sama-sama kita mengembangkan Sekolah Tinggi Kesehatan Mega Reski. Sehingga sekarang sudah 14 tahun menjadi Universitas Mega Reski. Alhamdulillah itu merupakan capaian-capaian bergabung bersama Universitas Mega Reski. ...2007 bergabung, ini 2009, artinya sudah 1 tahun lebih, itu dilantik menjadi ketua Stikes waktu itu waktu belum berkeluarga waktu itu ya, belum berkeluarga, jadi masih gadis, masih single. Kemudian diberikan kepercayaan amanah kepada yayasan bahwa saya membantu ketua Stikes waktu itu menjadi wakil ketua bidang akademik. Dan begitu menjadi universitas tahun 2018, ini setelah 10 tahun lamanya menjadi universitas, akhirnya dipercaya kembali menjadi wakil rektor 1 bidang akademik dan penguatan kelembagaan. Waktu menjabat jadi wakil ketua 1 itu usianya berapa tahun? Ya, waktu wakil ketua 1 itu saya baru 27 tahun waktu itu, 27 tahun. Jadi masih sangat muda sekali, yang sebenarnya bagi saya belum punya apa-apa, belum punya pengalaman mengelola perguruan tinggi, apalagi kampus besar ya, apalagi bidangnya adalah prodi kesehatan waktu itu. Tapi bekal pengalaman dan usaha kerja keras, insya Allah saya terus mengembangkan diri dan insya Allah bekerja dalam tim waktu itu, sehingga bisa menjadi wakil rektor 1 ketika menjadi Universitas Mega Reski. Ini kan soal kepercayaan biasanya dari pihak pemilik yayasan. Kira-kira apa yang Ibu prinsip mungkin yang dipegang sehingga bisa dipercaya sampai saat ini menjabat? Ya, tentu kepercayaan atau amanah yang diberikan oleh Yayasan Pendidikan Islam Mega Reski ini menjadi keyakinan saya, menjadi kekuatan bahwa saya harus bisa memberikan yang terbaik pada kampus ini, mengelola kampus ini dengan baik dan benar secara profesional. Tentu bagi saya selaku pimpinan bidang akademik, memberikan penguatan kelembagaan, dalam hal ini bagaimana menjamin bahwa kampus ini memiliki kualitas pengelolaan, mulai dari aturan akademik, kebijakan akademik itu dalam koridor standar nasional, dan itu tidak melenceng pada aturan yang ada. Saya menjamin dan menginginkan bahwa Stikes menjadi universitas tetap menjadi perguruan tinggi yang sehat. Artinya perguruan tinggi yang menjalankan standar pendidikan sebagaimana mestinya, yang harus kita atur tentu dengan perbaikan mutu yang secara maintenance, sustainable. Itu harus terus kita kedepankan. Jadi mutu ini berkelanjutan, bukan saja saat dibukanya izin, dapat izin perubahan bentuk menjadi universitas, tetapi juga setiap semester, bahkan setiap triwulan itu harus ada monitoring evaluasi yang bisa kita lakukan oleh seluruh rangkaian pembelajaran di Universitas Mega Reski. Untuk kembali ke belakang, ini kan sebelumnya pasti Ibu menempuh begitu banyak perjalanan pendidikan ya. Nah, bekal-bekal apa yang didapatkan saat itu sehingga bisa ya waktu masih menjalani pendidikan di sekolah, di kampus, terus kepikiran untuk kerja dan fokus di sebuah kampus dan menjadi pejabat. Iya. Waktu saya menjadi wakil ketua 1, waduh, ini amanah yang luar biasa karena yayasan saya memberikan tanggung jawab saya untuk sambil memiliki tanggung jawab sebagai wakil 1 juga harus kuliah.
Jadi sehingga saya bukan tugas belajar tapi izin belajar. Saya kuliah sambil bekerja. Jadi ketika itu 2010 saya lulus di Unhas karena saya ini ada di Makassar, sehingga saya tidak kembali lagi ke Jakarta, jadi harus menempuh pendidikan kesehatan reproduksi waktu itu 2010. Dan waktu itu juga saya mengikuti pada semester berikutnya mengambil magister keperawatan dengan waktu yang tahun yang sama. Jadi saya mengambil magister itu 2, double degree saya di Unhas. Jadi alhamdulillah satu adalah biaya mandiri dan satu adalah beasiswa. Tetapi saat itu Stikes tidak mengalami penurunan kualitas manajemen. Saya terus bertanggung jawab memantau, walaupun saya izin belajar, tapi saya juga harus kembali ke Megareski untuk melihat, memantau proses pembelajaran dan menjamin bahwa terlaksana dengan baik proses pembelajaran yang ada di Stikes waktu itu. Dan baru-baru ini juga alhamdulillah setelah 5 tahun saya S2, saya mencoba lagi jenjang lebih tinggi adalah ke program doktor. Dan ini yayasan memberikan kepercayaan bahwa saya harus karena sudah universitas, Pak ya, sudah universitas, harus di-upgrade saya punya kualifikasi ya, kompetensi, sehingga seorang wakil rektor itu ya kalau bisa jangan S2, harus bisa S3. Sehingga di Unhas alhamdulillah juga ini saya punya predikat cum laude ya, baru-baru ini saya cum laude, ini adalah sertifikat ada di samping. Saya sebagai lulusan terbaik di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan lama studi saya adalah 2 tahun 11 bulan. Jadi alhamdulillah Unhas melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat memberikan saya apresiasi dan piagam penghargaan kepada Universitas Megareski atas kebanggaan mereka. Salah satu dosen Megareski mendapat predikat lulusan terbaik di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Ini kan di kampus-kampus masih cukup jarang Bu ya, perempuan yang usia muda terus menjabat posisi-posisi yang penting ya. Yeah. Ada pesan Bu untuk anak-anak muda lain bisa berkarir dan bisa khususnya untuk perempuan juga untuk tetap bisa beraktivitas, bisa menjalani karirnya, cita-citanya. Nah ya inilah kita kalau bisa menjadi perempuan yang inspiring ya, memberikan inspirasi banyak orang. Saya waktu itu masih seorang gadis, kemudian menikah, punya anak dan punya keluarga. Tentu ini tantangan yang berat bagi saya menjalankan peran saya sebagai itu semua. Tetapi itu bukan hambatan, itu justru menjadi tantangan kita. Harus balance semuanya. Jadi keseimbangan ini harus saya jaga. Dan sampai sekarang alhamdulillah saya satu-satunya pimpinan di jajaran wakil rektor yang perempuan dan paling muda. Saya usianya 38 tahun saat ini dan yang lain sudah 50-45 tahun ke atas, bahkan Pak Rektor juga 74 tahun. Tetapi perbedaan usia di antara kami, di antara pimpinan ini bukan menjadi gap, bukan menjadi kendala kita untuk kerja dalam tim. Kami tetap solid dan kami selalu berkoordinasi menjadikan ini suatu power ya, power bahwa Megareski dengan karakteristik umur, perbedaan latar belakang ini adalah suatu karakteristik yang perlu dibanggakan dan ini menjadi tim yang solid untuk memajukan Universitas Megareski menjadi universitas yang bermutu dan unggul ya. Itu yang kami harapkan. Ya, manajemen waktu saya rasa penting karena time management itu artinya sekarang kan ada istilahnya quality time. Jadi waktu itu tidak hanya dari kuantitas tapi kualitasnya. Hanya 2 jam 3 jam di rumah itu bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga. Saya rasa itu sudah cukup menjadi balancing buat karir saya ya. Di kampus saya full time tetapi di keluarga juga. Zaman sekarang kan sudah banyak media sosial, sudah banyak cara untuk teknologi sudah canggih ya. Jadi kita bisa memantau perkembangan keluarga dengan teknologi gitu, sehingga peran ini jangan dijadikan sebagai beban tapi sebagai sebuah kekuatan bahwa kehidupan kita harus balance memang di semua aspek baik keluarga maupun karir kita. Saya rasa itu sangat penting untuk diperhatikan untuk perempuan-perempuan yang bisa menginspirasi kita semua. Jangan jadikan ini sebagai double burden ya, beban yang berganda. Tapi ini menjadi suatu peluang, tantangan bagi kita perempuan bisa berkarir, sukses di karir, sukses juga di keluarga.